Halo teman-teman peserta pelatihan Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Banda Aceh. Perkenalkan, saya Warzukni, Instruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu K3 dan bagaimana prosedur melaksanakan K3 di tempat kerja, khususnya di kejuruan TIK BPVP Banda Aceh. Apa itu K3? K3 merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Secara keilmuan, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Dasar hukum K3 terdapat pada Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Adalah alat pemadam yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan oleh satu orang dan berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 kg sampai dengan 16 kg. APAR juga merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. Berikut adalah cara penggunaan alat pemadam api ringan. Yang pertama, tarik pin pengaman atau safety pin APAR. Yang kedua, arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api atau area kebakaran. Yang ketiga, tekan pemicu untuk menyemprot. Yang keempat, ayunkan ke seluruh sumber api atau area kebakaran. Cara menghadapi keadaan darurat yaitu: yang pertama, segera hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika mendengar terdapat tanda bahaya. Yang kedua, hindari kepanikan. Yang ketiga, ikuti instruksi dan bekerja samalah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat. Yang keempat, matikan semua peralatan kerja, terutama listrik. Yang kelima, jangan menunda untuk segera meninggalkan gedung dan mencari barang-barang pribadi atau orang lain. Yang keenam, pergi ke daerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka. Yang ketujuh, jangan masuk kembali ke dalam gedung sampai ada instruksi dari petugas. Keadaan darurat adalah suatu keadaan tidak normal yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan. Apabila mengalami keadaan darurat seperti ini, berikut beberapa hal yang harus dilakukan. Semua harap tenang ya, jangan panik. Ayo semua keluar dengan tenang, jangan berdesak-desakan.
Nah teman-teman, itu tadi simulasi prosedur menghadapi suasana darurat dan pengoperasian alat pemadam api ringan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.